I said that I've been feeling. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit. Cause I haven't so long, so. Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku Kak Dwi Suryani. Sebelum nonton video ini, yuk klik like, komen, dan subscribe channel ini agar aku tambah semangat membuat video. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Pasti kalian penasaran kan dengan materi hari ini? Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum lebih lanjut, apa saja sih struktur dari teks editorial? Ada yang tahu? Teks editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi, dengan demikian struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Struktur yang pertama yaitu pengenalan isu atau yang sering disebut dengan tesis. Pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Struktur yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Contoh analisis struktur teks editorial dapat diperhatikan dalam judul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina yang anak-anak bisa baca dalam buku online yang sudah Ibu berikan. Yang dimana pengenalan isunya terdapat pada paragraf pertama, kemudian penyampaian pendapat atau argumen terdapat pada paragraf 2, 3, 4, 5, dan 6, kemudian penegasannya terdapat pada paragraf ke-7. Oke, itu tadi mengenai menganalisis struktur teks editorial. Sekarang kita belajar bagaimana menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Apakah ada yang tahu mengenai kaidah kebahasaan teks editorial? Kalau tidak, yuk kita belajar bersama-sama. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik yang termasuk dalam kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, kata-kata populer. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir, konjungsi kausalitas. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang dimana pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Dalam teks yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf yang keempat. Contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer, sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populernya yaitu terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Kaidah kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Contoh kedua, berdasar simpulan rapat itulah,
Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Kaidah yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti kata sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini merupakan terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh kalimatnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar aku semangat membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.